Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ima Ramawati di pembelajaran seni budaya. Salam budaya. Anak-anakku semua, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana musik itu dibuat dan apa saja unsur-unsur musik. Mari kita bahas. Yang pertama, yang disebut dengan musik adalah segala sesuatu yang menimbulkan bunyi yang dibuat sedemikian rupa keindahannya supaya enak didengar dan bisa dinikmati. Nah, musik itu sendiri ada beberapa unsur yang bisa membuatnya. Di antaranya, musik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah musik tradisional dan non-tradisional. Contoh dari musik tradisional misalnya ada yang disebut dengan musik gambang kromong, musik karawitan, atau di daerahmu sekalipun mungkin ada musik-musik daerah yang sebetulnya sudah lestari dari zaman dahulu kala. Nah, kemudian yang kedua adalah ada musik yang disebut dengan musik non-tradisional. Nah, ini biasanya non-kedaerahan dan ini banyak sekali sekarang digemari oleh masyarakat Indonesia. Nah, diantaranya apa saja sih musik itu? Diantaranya adalah misalnya musik dangdut, musik pop, musik reggae, musik klasik, dan lain sebagainya. Banyak sekali sekarang aliran-aliran musik yang lahir di zaman era digital ini juga banyak sekali. Nah, sebetulnya dari semua musik yang sudah tercipta sampai detik ini, itu sebetulnya terdapat unsur-unsur yang membentuknya. Bisa misalnya dari beberapa unsur, musik itu dibuat hanya satu dua unsur atau semua unsurnya juga bisa. Yang namanya unsur itu bisa dipadu-padankan. Nah, seperti yang akan kita bahas, apa sih unsur-unsur musik itu? Yang pertama adalah melodi. Nah, melodi ini terdiri dari nada-nada. Nada-nada biasanya berkenaan dengan tangga nada. Nah, seperti apa sih? Nah, Ibu akan mencontohkan nih. Sekarang lihat ya. Ini alat musik barat ya. Ini pianika. Tapi boleh kalian misalnya punya alat musik di rumah bisa sambil belajar. Nah, Ibu akan contohkan apa sih itu yang disebut dengan nada. Nada juga dibagi dua, ada tangga nada diatonis, ada pentatonis ya. Nah, karena ini dia Ibu akan mencontohkan tangga nada diatonis ya, do sampai 1 oktav. Nah, ini yang dinamakan dengan eh, nada-nada berkaitan dengan tangga nada dan nanti berkaitan dengan melodi. Nah, apa sih yang disebut dengan tangga nada ini? Nah, misalnya Ibu kan contohkan ya. Nah, itu 1 oktav dari C ke C1. Atau nada do, nada re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Boleh dicontohkan ya. Apa saja. Kalau tidak punya alat musik di rumah, boleh kalian sambil bernyanyi saja. Nah, kemudian apa sih Bu? Tangga nada itu melodi dan nada-nada itu sendiri supaya jelas perbedaannya. Nah, kalau tangga nada itu dia seperti tangga berurutan dibunyikannya. Sedangkan nada-nada dia boleh dibunyikan yang mana saja. Nah, yang disebut nada itu adalah tinggi rendahnya. Nah, kalau yang tangga nada tadi harus dibunyikan beraturan dari do, kemudian re, mi. Kalau nada boleh kamu berpindah-pindah sesuai dengan tinggi rendahnya yang ingin dibunyikan. Sedangkan melodi, bedanya apa sih Bu melodi itu? Nah, kalau melodi ini sudah dirangkaikan nada-nada yang ingin dibuat dijadikan sebuah melodi. Jadi beda antara tangga nada, melodi, dan nada itu sendiri.
Jadi nada ini dia masuk ke dalam tangga nada. Tangga nada ini harus berurutan, sedangkan nada tidak. Nah, sedangkan melodi ini adalah pengembangannya dari nada-nada yang ingin dibunyikan. Sudah dimengerti kan? Nah, selanjutnya yang kedua adalah tentang ritme. Apa itu yang disebut dengan ritme? Ritme itu adalah bentuk pengulangan terus-menerus dan beraturan tentunya. Nah, biasanya ritme ini nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara panjang pendeknya membunyikan suatu nada ya atau suatu bunyi. Ritme ini juga bisa diterapkan dengan alat musik atau non alat musik. Contohnya, misalnya ritme atau Ibu akan bunyikan contoh 4 ketuk, 2 ketuk, dan 1 ketuk. Ini untuk penjelasannya saja supaya jelas ya. Nah, ini misalnya kita bunyikan yang 4 ketuk. Do, re, mi, fa. Nah, untuk 4 ketuknya didengarkan. 4 ketuk panjang. Jadi setiap notnya beralih itu 4 ketuk panjang. Bagaimana yang 2 ketuk panjang? Atau 2 ketuk atau 1 ketuk? Apa sih bedanya? Nah, semakin pendek. Nah, semakin pendek juga yang dibunyikannya. Tadi kan 4 ketuk, sekarang kita coba yang 2 ketuk ya. Nah, coba sekarang kita yang 1 ketuk. Misal. Nah, dari ketiga tadi yang dicontohkan, coba ada perbedaannya tidak? Ada tentunya. Yang satu lebih panjang, 4 ketukan panjang. Yang kedua dibunyikan 2 ketukan dan yang terakhir 1 ketukan. Ternyata ritme itu banyak sekali. Ada yang setengah ketuk, ada yang 1/4. Nah, nanti akan lebih banyak yang akan kita bahas di tema ritme ini. Ya, bagaimana cara membunyikan ketukan di dalam sebuah nada atau alat musik ya. Walaupun kalian tidak punya alat musik, bisa dibunyikan lewat suara boleh saja. Selanjutnya, tanda birama. Nah, tanda birama ini biasanya dalam sebuah lagu itu diikat oleh tanda birama. Tanda birama itu ada apa saja? Banyak sekali. Ada birama 2/4, 3/4, 4/4, atau 6/8, dan sebagainya. Apa sih Bu bedanya 2/4, 3/4, 4/4? Nah, contoh saja ya. 2/4 berarti di dalam satu ruas notnya itu hanya ada 2 ketuk. Kemudian kalau yang 3/4 berarti dalam satu ruas notnya, ya nanti ada ruas notnya, Ibu jelaskan lagi, itu hanya ada 3 ketuk, dan 4/4 itu dalam satu ruas notnya, atau dari dinding not ke dinding not yang lain itu ada 4 ketuk. Nah, selanjutnya juga ada yang disebut dengan harmoni. Nah, ini sudah sangat kompleks ya yang disebut harmoni ini. Ini terdiri dari interval dan akord. Nah, biasanya yang bisa alat musik, kalian belajar tentang membunyikan akord. Misalnya, kalau yang tadi kan masih nada-nada. Nah, yang disebut dengan harmoni ini lebih luas jangkauannya atau lebih kompleks. Nah, ini interval ini tersusun dari 3 nada. Ibu contohkan saja sekilas supaya mengerti apa yang dimaksud dengan harmoni. Harmoni itu kita coba C mayor ya. Nah, itu 3 suara dibunyikan secara serentak. Namanya harmoni atau akord. Selanjutnya
kita bahas lagi sekilas. Nah, yang dimaksud dengan tempo, apa sih yang dimaksud dengan tempo itu? Tempo itu adalah ukuran kecepatan birama lagu, di mana semakin cepat sebuah lagu dimainkan maka semakin besar pula nilai tempo dari lagu tersebut, ya, cepat atau lambatnya. Nah, itu namanya tempo. Selanjutnya, ada yang maksud dengan tangan nada. Nah, tangan nada tadi sudah Ibu bahas di sebelumnya, itu berhubungan dengan tangga atau susunan nada. Yang disebut dengan tangga nada itu berarti susunan nada yang tadi sudah dibunyikan dari C ke C1 atau dari Do ke 1 oktav Do di atasnya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan dinamika. Dinamika ini biasanya dia itu berkenaan dengan volume keras, nyaring atau lembutnya cara memainkan sebuah lagu. Baik itu di dalam membunyikan alat musik atau bernyanyi. Nah, itu dinamika bisa dimainkan. Misalnya, Ibu contohkan ya. Walaupun tidak di alat musik, Ibu akan contohkan dengan suara lembut dan kerasnya. Es lilin mah didorong-dorong, dibantun kasuka jadi. Nah, itu ada dinamika, ada keras, ada lembut. Nah, itu di dalam vokal juga sama, ya. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan timbre. Apa sih itu yang dimaksud dengan timbre? Timbre adalah warna bunyi dari suatu sumber bunyi. Nah, timbre ini banyak. Misalnya alat musik itu mempunyai timbre yang berbeda-beda. Alat musik kan pianika, dengan piano, dengan gitar, dengan biola, itu tentu mempunyai timbre atau warna suara yang berbeda-beda. Sama juga dengan suara manusia. Suara ibu dengan suara kalian tentunya mempunyai timbre yang berbeda. Nah, selanjutnya juga sekarang kita akan membahas tentang polaritmik. Nah, di polaritmik kalian bisa melihat ada yang disebut dengan tabel not. Nah, tabel not ini terdiri dari nama not, bentuk not, tanda istirahat, dan nilainya. Nah, yang tadi polaritmik itu tadi berkaitan dengan ritme atau irama tadi, ya. Nah, coba dihafalkan dulu nama notnya, bentuk notnya, tanda istirahat, dan nilainya. Nah, coba dilihat nama notnya, bentuk notnya, nilai notnya. Kalau bisa dihafal supaya nanti kalian membaca not itu sudah hafal di luar kepala. Coba dihafal bentuknya, ingat-ingat cara membunyikannya. Nah, not yang pertama ada yang dimaksud dengan not penuh. Anak-anak, nah hari ini pembelajaran seni budaya tolong disimak dari awal sampai akhir. Silahkan untuk yang mau bertanya boleh nanti di Microsoft Teams, juga boleh di kolom komentar di bawah ini. Ya, selamat belajar. Kalau ada yang kurang dipahami boleh silahkan berhubungan dengan Ibu langsung bertanya dan kita bahas di Microsoft Teams di kelas kita. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, dan makan makanan yang bergizi. Kalau keluar rumah pakai masker dan sebagainya. Tetap sehat dan selalu semangat belajar. Terima kasih hari ini. Sekian dulu pertemuan kita. Kita akan dilanjutkan lagi minggu depan dengan topik polaritme atau membaca polaritmik. Assalamualaikum. Salam budaya.